Taib, ayolah ikhwah, kita lanjutkan kaji kita ya di madah yang kedua, ya mapel. Matkulnya mata kuliah yang kedua, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Masih di halaman pertama ya, tentang i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurati ila qiyamis saah. I'tiqad ya, keyakinan firqatun najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah yang ditolong sampai hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ini sudah setidaknya kita bahas dan kita pelajari. Sekarang kita masuk wal ba'tsi ba'dal maut. Ya. Kebangkitan setelah kematian. Ya. Atau terjadinya hari kiamat, ya. Al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman al-imanu bi yaumil qiyamah. Beriman kepada hari kiamat. 6. Apa yang dimaksud al-imanu bi yaumil akhir atau beriman kepada hari akhir? Al-yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir adalah hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa'i. Hari kiamat yang nanti manusia itu dibangkitkan pada hari tersebut untuk diapain? Lil hisab. Ya, ingat, bukan pakai P, bukan hisab. Ya, eta mah pakai sedotan. Hisab, diapain tuh? Dihitung. Ya, orang accounting hitung-hitung uang, hitung-hitung angka. Kamu mau orangnya perhitungan. Emang Allah aja perhitungan. Karena semua amalan kita selama di dunia, mau yang baik, yang soleh, atau yang buruk, yang jahat, ya, amalan thaleh, itu nanti diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, di hari akhir. Wal jaza, ya, setelah dihitung-hitung nanti dibalas. Ya. Taib. Wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu. Disebut hari akhir, yaumul akhir, yaumul qiyamah karena tidak ada hari setelahnya. Hari ini kita tahu 7 hari-hari yang kita terus lewati. Tapi mah dirasa ya itu-itu saja. Kalau enggak pagi, malam. Kalau enggak terang, ya gelap. Enggak terasa, cuma gitu-gitu aja. Coba enggak ada kalender. Antum enggak usah lihat almanak deh. Enggak usah lihat gadget deh. Kayak orang dulu enggak tahu kalender gitu kan. Ya, enggak tahu tanggalan. Coba bayangkan sejenak. Orang dulu tuh nggak tahu kandel, nggak tahu ya, cuman bintang-bintang doang. Ya misalnya, ya itu aja berganti gelap terang, gelap terang. Nggak taunya punya anak. Oh, udah punya anak, bisa nikah, bisa menikahi. Ya, itulah hari-hari yang kita lalui. Yaumul akhir, hari yang tidak ada hari lagi setelahnya. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Yang ahlu surga, penduduk surga akan ditempatkan di tempatnya, tempat-tempatnya, dan penduduk neraka ditempatkan di tempatnya. Ya, nih kapling kamu, ya ini punya kamu, ini kamu di sini. Ditetapkan surga neraka. Surga juga ada manazil ya, ada tingkat-tingkatannya. Neraka juga ada tingkat-tingkatannya. Ya,
Oh, kamu yang ahli puasa di sini. Apa namanya? Royan. Siapa tadi yang jawab? Fadal. Ya, ini namanya rezeki tak disangka-sangka. Jawab tiba-tiba dapat. Fadal, Pak Dokter, insyaallah. Ya, belum punya kan? Alhamdulillah ya. Jadi rutin insyaallah kalau udah punya. Apa sih makna al-iman bi yaumil akhir? Al-imanu, makna al-imanu bil yaumil akhir yakni yaitu at-tasdiqul jazimu bi wuqu'i hadal yaum. Membenarkan secara mutlak tentang kejadian hari ini. Secara mutlak harus kita benarkan ini hari akhir, hari kiamat. Fayu'min bi anna Allah Ta'ala yab'atsun nasa min kuburihim, dan mengimani bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Ya. Kemarin kita daurah janaiz sampai menggali kubur ya, sampai mengantarkan jenazahnya di kuburan, ke kuburan. Dipendam ya, diuruk lagi tanahnya. Ternyata di hari akhir akan dibangkitkan. Maka disebut yaumul ba'ts, hari berbangkit. Ya, semua penghuni kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alla yadhunnu ulaik annahum mab'usun. Ya. Benar-benar yakin ini. Ya. Mereka akan dia bangkitkan. Liyaumin azim, hari yang besar, disebut juga begitu. Yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul azim. Ya, saking besarnya kejadian tersebut, dahsyatnya. Ya, panjang lamanya. Maka disebut yaumul azim, hari yang besar. Tsumma yuhasibuhum wa yujazihim 'alal a'malihim. Kemudian setelah dibangkitkan dari kubur-kubur, mereka dihisab, mereka dibalas sesuai amalan-amalan mereka. Hatta yastaqirra ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Sampai nanti ditetapkan, nih tempatnya penduduk surga di sini, nih tempatnya penduduk neraka di sini. Tuh cuma dua pilihan, surga dan neraka tempatnya. Jangan kira kita abadi di dunia. Jangan kira kita itu selamanya di dunia. Maka hari akhir, wasumiyal yaumul akhir, disebut dinamakan hari akhir banyak dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi nama-nama surat Al-Qur'an. Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, ya, Ar-Rajfah, Was-Sakhah, ya, Al-Fazul Akbar, Yaumul Hisab, Yaumuddin yang sering kita baca. Ya. Naam. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kita mesti membenarkan secara mutlak tentang keadaan atau kejadian hari ini, maksudnya hari akhir. Dan dia adalah termasuk rukun iman yang kelima. Taib, setidaknya ada 4 ya yang meliputi atau mencakup keimanan kita kepada hari akhir. Ya. Al-imanu bi kulli ma yakun ba'dal maut. Keimanan pada seluruh apa yang terjadi setelah berbangkit. Ya. Kemana kita setelah hidup? Terminal pertama di mana kemarin?
kuburan. Ya, ada Pak RW gak di sini? Pak RW, ya. Kalau berani dia. Kenapa Pak Ustadz? Ya, itu taman makamnya diganti terminal pertama akhirat. Wah, siap lewat, wah terminal apa itu? Kuburan di dalamnya. Wah, ini terminal pertama. Ya ini sadar. Kalau taman mah, ya udah taman makam mah, taman mah indah. Lewat aja, nggak ada asar, nggak ada pengaruh bagi yang hidup. Ya, mungkin ada yang dengar ya. Sehingga dia, wah, dia pengen viral pengen viral ya, diganti tamannya. Taman makam diganti jadi terminal pertama akhirat. Yang pertama ya, apa-apa yang terjadi setelah kematian, adzabul qabr, azab kubur. Wa na'imahu lirruhi wal badan jami'an, azab dan nikmat kubur buat ruh dan badan. Ya. Jami'an ya. Seluruhnya atau kedua-duanya. Ya, maka lihat azab kubur dan nikmat kubur itu untuk ruh dan jasadnya. Kalau pertanyaannya apakah siksa kubur itu untuk ruh, jasad atau kedua-duanya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan ya, jadi pendapat yang terkenal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, siksa kubur pada dasarnya untuk ruh, sementara jasad hanya ngikutin. Seperti halnya siksa di dunia, ya, orang disiksa, wah dirajam, tuh, kena badannya, ruhnya ngikutin, jasad dan ruhnya ngikutin. Taib. Kasih Umi. Ya, siksa di dunia berlaku untuk jasad, sementara ruh hanya ngikutin. Juga seperti hukum-hukum syariat di dunia, ya, dan sementara akhirat berbeda. Di alam kubur sebagai terminal pertama, siksa ya, azab dan nikmat berlaku untuk ruh. Hanya saja jasad terpengaruh, jadi mengikuti ruh. Namun bukan berarti jasad terpisah dari ruh. Bisa jadi siksa berlaku bagi jasad dan ruh hanya mengikuti. Namun ini jarang terjadi. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, pada dasarnya siksa kubur berlaku untuk ruh, sementara raga hanya mengikuti. Seperti itu juga nikmat kubur. Ya. Walaupun ruhnya sudah dicabut, ya, sudah mati jasadnya, tapi azab dan nikmat kubur harus kita yakini bahwa itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena ada sebagian golongan seperti Mu'tazilah tidak meyakini adanya azab kubur. Tapi doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Doanya dibaca. Oh benar nih hadisnya, tapi enggak meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Ini. Ya, Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia meyakini hal tersebut, adanya azab kubur dan nikmat kubur. Wa fitnatul qabr. Apa yang dimaksud? Fitnah kubur, ujian di kuburan.
Wahiyya su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi, yaitu pertanyaan kepada mayit setelah dikuburkan tentang Robnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Itu ujian. Ya, fitnatul qabr. Itulah ya beriman, ya, cakupan tentang iman kepada hari akhir, beriman kepada seluruh apa yang akan terjadi setelah kematian. Tuh, ada azab, ada nikmat. Yang kedua, al-ba'su wal hasr, adanya berbangkit dan dikumpulin. Ya, wa huwa ihya'ul mauti min kuburihim, al-ba's. Dihidupin lagi tuh orang yang sudah dimatikan oleh Allah, dikubur, dibangkitkan, dihidupkan lagi. Li'adatil arwah, dikembalikan lagi ruh-ruhnya, ila ajsadihim, kepada jasad-jasad mereka. Gak usah bingung yang tulang belulang itu sudah jadi gampang bagi Allah. Yang matinya terbakar, yang matinya remuk, pokoknya semua itu bisa sama Allah. Ya. Fayakumun nas li rabbil alamin. Ya. Maka manusia seluruhnya akan didirikan, dihadapkan kepada Rabb semesta alam. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ya. Hari di mana manusia dihadapkan ke Rabb semesta alam. Dihadapkan kita nanti kepada Allah. Ya. Hari ini antum dipanggil sama gurunya, dosennya, ustadznya, ujian lisan. Ya. Hari ini yang mau lamar kerja dipanggil sama HRD-nya, diinterview. Tapi hari akhir, ya, yang tadi menginterview, yang tadi menguji muridnya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yahsuruna wa yajma'una fi makanin wahid. Semua dikumpulkan, ya, di tempat yang satu, padang mahsyar. Ya, penjelasannya panjang kalau padang mahsyar nanti ya, ataupun tentang kematian itu banyak. Yang ketiga, tadi setelah azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, kemudian al-ba's wal hasr, dibangkitkan dan dikumpulkan. Yang ketiga, al-hisabu wal mizan. Ya, diperhitungkan, terus di mizan, ditimbang. Fayuhasibullahu al-khalaiq ala a'malihim allati amaluha fi hayatid dunya. Maka Allah akan memperhitungkan makhluk-makhluknya berdasarkan amalan-amalan mereka, ya, yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Diperhitungkan oleh Allah. Faman kana min ahli tauhid, maka siapa saja yang dia adalah ahli tauhid, selama di dunia belajar tauhid, mengamalkan tauhid, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, kemudian dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna hisabahu yasirun, penghisapannya akan mudah. Wa man kana min ahli syirki wal isyan fa inna hisabahu asir. Ingat, yasir mudah, asir sulit. Jangan punya nama anaknya Asir. Sulit. Yasir, banyak kasih Yasir ya. Yasir itu mudah. Ya. Maka siapa saja yang dia ahli syirik, selama di dunia melakukan kesyirikan, ya, minta ke kuburan, minta ke pohon besar, ke gunung-gunung, nyembelih bukan karena Allah, kepala kerbaunya ditaruh di samudra, ya, kesyirikan yang terjadi, ya, ngarepinnya juga bukan kepada Allah, ya, mengharap kepada selain Allah, kepada makhluk, yang itu merupakan kesyirikan. Atau dia juga tadi mempelajari ilmu-ilmu perbintangan, zodiak, ya. Hari ini kanker, penyakitnya cancer. Ada apa ya? Penyakit kanker. Ya. Gitu. Ya. Dia juga bingung. Besok gimana ya? Ya, Gemini begini, kayak bingung sendiri ya. Ilmu-ilmu nujum itu aneh bin ajaib. Dia sendiri bingung. Ya, dia cari-cari berita, setan suruh ke langit, ya berita dari setan. Ya.
Ini nih ahli syirik seperti ini. Yang baca gimana Ustadz? Kan nggak mempelajari. Yang baca akhirnya memahami, akhirnya ngikutin, meyakini, ya syirik juga. Maka jangan sekali-kali untuk membaca zodiak. Ya, hati-hati. Itu termasuk bagian dari kesyirikan. Dia memaksiati Allah. Sesungguhnya hisabnya akan sulit, asir. Naam. Yang keempat yang mencakup tentang hari kiamat, hari akhir, ya hari setelah dibangkitkan, setelah kematian, itu adanya al-jannatu wan nar, adanya surga dan neraka. Ya. Wa annahuma makhluqatani. Jannah, nar, surga, neraka itu dua makhluk Allah. Ya, Allah menciptakan kedua makhluk ini. Sudah ada sekarang. Ya. Faman syaa minhum ila jannah, ya, fa bi fadlihi. Siapa saja yang kehendaknya di antara mereka dikehendaki oleh Allah, itu lantaran rahmat dan karunia Allah bisa di surga. Wa man syaa minhum, barang siapa di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah, ila nar, ya, pun itu juga kekuasaan Allah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah agar tidak dimasukkan ke neraka. Ya, agar dimasukkan ke dalam surga. Taib ayyuhal ikhwah, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Apa samarotnya? Apa buah yang bisa kita petik dari keimanan kita kepada hari akhir? Samarot, buah-buahnya atau ilmu yang bisa kita petik. Yang pertama, al-hirsu ala ta'atillahi, semangat untuk taat kepada Allah. Kita beriman kepada hari kiamat, ya. Kita meyakini adanya hari berbangkit, itu membuat semangat kita untuk taat kepada Allah. Ya, raqbatan fi sawabi dzalikal yaum. Ya. Sehingga akhirnya dia akan raqbah, ya, terus menginginkan adanya pahala-pahala untuk hari tersebut. Berbekal, ya, bekalnya diperbanyak, ya, mumpung masih syahrullah, mumpung masih bulan Allah al-Muharram, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Wah, besok puasa. Ya, puasa. Ya, nabung, amal soleh. Ya. Jadi ada semangat, tuh nanti kalau hari berbangkit saya amalannya saya apa nih yang saya bawa nih? Ah, saya puasa. Oh, saya sedekah. Kebanyakan uang saya nih. Bagi-bagiin, ya. Penuntut ilmu, wah dikasih hadiah. Ya, setiap hadir majelis ilmu diamplopin. Alhamdulillah. Baik banget nih orang nih, Masya Allah. Dia tahu kalau ngamplopin ke thalbul ilmi, ya buat ongkosnya, dia tahu rezeki saya dari sini. Ada hadisnya. Ya. Jadi jangan takut orang kaya, ya bekelin thalbul ilmi. Nih buat ongkos. Ya, buat makan. Atau nanti ada jamuan makan dari muhsinin. Dia enggak takut. Dia yakin Allah memberikan rezeki saya lantaran saya berbagi juga kepada thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Naam. Ya, dia menjauhkan dari kemaksiatan, khaufan min iqabil dzalikal yaum. Dia takut akan ada ancaman, ada akan hukuman lantaran hari tersebut. Ya, jadi seseorang itu kalau dia mengimani hari akhir, dia semangat untuk cari pahala, dia semangat lari untuk tidak melakukan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Kemudian samarot, ya, buah keimanan kepada hari akhir yang berikutnya adalah, ya, fi isbatil yaumil akhir a'dhamut taujih, ya. Maka penetapan hari akhir ini adalah
bimbingan yang paling besar, ya, kepada orang-orang, ya, yang beriman. Karena juga ada orang-orang yang mengatakan tentang keberadaan wujud Allah. Ya, orang-orang ateis, dia kan nggak percaya hari akhir. Udah mati ya mati aja, udah begitu. Ya, maka nggak ada efeknya buat mereka. Kemudian isdiyadul khauf wal khasyah minallahi ta'ala, bertambahnya rasa takut kita, ya, khasyah kepada Allah semakin, ya, semakin dapat, ya, bisa khusyuk kepada Allah lantaran kita beriman kepada hari akhir, roja, berharap kepada Allah, ya, fi sawabih, dalam rangka mencari pahalanya, ya, a'addahu li ibadihil muttaqin, yang Allah siapkan pahala itu buat orang-orang bertakwa. Ya, pokoknya rasa takut akan kita dapatkan bertambah terus lantaran kita beriman kepada hari akhir. Ya, ingat, bukan di dunia saja, nanti ada hari akhir, sehingga dia akan lebih takut kepada Allah, akan lebih roja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala-pahala. Nah, ayyuhal ikhwah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, kalau bisa kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan seorang penuntut ilmu harus berani dan jangan pengecut. Maksudnya bagaimana Ustadz dalam penerapan di kehidupan sehari-hari? Ya, di antara sifat-sifat seorang penuntut ilmu berani, ya, berani di dalam hal kebenaran tentunya. Ya, bukan orang yang pengecut, ya. Artinya ya, namanya pengecut lawan daripada keberanian, ya. Gak berani untuk mengatakan al-haq, ya, tapi dia harus tahu al-haq yang bagaimana yang harus kita sampaikan, ya, karena tidak semua al-haq itu harus disampaikan semuanya, sementara orangnya masih awam, ya. Belum mungkin ada satu saat bisa kita ucapkan tentang al-haq, kebenaran, ya, mungkin belum saatnya itu ada, ya. Seperti misalnya setelah kematian, ya, kumpul-kumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari, bacakan surat tertentu, ya, kan butuh dalil. Sementara kita belum berani ngungkapin, ini kan kebenaran, gitu kan. Tetangga kita ada yang wafat, kok dia nggak datang ini? Ya, bukannya kita nggak berani untuk, ya, kita justru takut sama Allah, itu nggak ada tuntunan syariatnya. Ya, Allahu a'lam. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus berani di dalam al-haq, kebenaran, ya, bukan seorang yang pengecut, ya, ikut-ikutan jadinya, cetek imannya jadinya, takut nggak enak, kata tetangga saya akhirnya ikut, padahal perbuatan yang tidak ada syariatnya itu dosa malahan, ya, yang mengada-ada suatu perbuatan, ya, bid'ah, itu nggak boleh, ya. Jangan pengecut dalam hal seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Naam. Akhwat, paham ya? Ini ada satu lagi, matan dan terjemah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Buat yang akhwat, kalau bisa jawab diberikan kutaibnya nih.
Coba jawab pertanyaan saya. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, buah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita membahas tentang adanya apa? Hari berbangkit, ya. Al-Ba'ts ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Yang mencakup di hari kiamat yang terjadi juga setelah kematian, kita mati ini masuk kuburan, setidaknya apa yang terjadi tatkala di kuburan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan yang diketahui. Tadi dijelaskan kan sudah. Azab dan nikmat kubur. Ya, satu aja alhamdulillah. Tolong. Ya. Kasih sama panitia nih insyaallah. Ya, harus mengimani azab dan nikmat kubur. Ya, jangan sampai kita diazab ya, wa ya'udzubillah di kuburan. Salah satunya apa ya ikhwah? Perhatikan air kencing kita. Ya, jangan sampai terciprat dan seterusnya tidak kita bersihkan. Alhamdulillah, ini salah satu penyebab azab kubur, enggak cebok. Bagaimana saudara-saudara kita ya yang berhenti di jalan, buka pintu, di toilet berjalan. La haula wala quwata illa billah. Ya saudara-saudara kita ya, supir-supir angkot, supir-supir taksi dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya sehingga menghindari hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.